Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak? Kalian masih semangat belajar? Hari ini kita akan mempelajari tentang zakat. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh atau suci. Sedangkan secara istilah, zakat artinya kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat adalah fardhu ain atau wajib bagi pribadi setiap muslim bagi yang mencukupi syarat-syaratnya. Dalil diperintahkannya zakat terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah berarti zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah sendiri adalah wajib bagi semua umat Islam, baik dari yang besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak, maupun orang yang sudah merdeka. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah makanan pokok seseorang yang berlaku di negerinya. Misalkan kita sebagai orang Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi yang bahannya terbuat dari padi dan diolah menjadi beras, sehingga zakat di negara Indonesia berupa beras. Ukurannya adalah 1 syak sama dengan 3,5 liter atau 2,5 kg beras untuk ukuran di negara Indonesia. Sekarang akan kita bahas ketentuan-ketentuan zakat fitrah, mulai dari rukun, syarat muzaki, dan waktu zakat fitrah. Yang pertama adalah rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama adalah niat. Niatnya apabila menzakati diri sendiri berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradhan lillahi ta'ala. Rukun yang kedua yakni adanya muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga adalah adanya mustahiq atau orang yang menerima zakat. Biasa disebut juga dengan asnaf atau golongan orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya harta yang dizakatkan. Yang kedua yaitu tentang syarat muzaki. Ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Misalkan saja apabila ada seorang bayi lahir pada malam Idul Fitri dan termasuk di akhir bulan Ramadan, berarti ia mengalami kehidupan di bulan Ramadan, sehingga orang tuanya wajib membayar zakat fitrah untuk anak tersebut. Syarat muzaki yang ketiga yaitu mampu membayar zakat. Maksudnya di sini adalah orang tersebut masih mempunyai harta lebih untuk makan dalam 1 hari dengan keluarganya.
Yang terakhir yaitu waktu zakat fitrah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu waktu takjil, yakni sejak awal sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yakni sejak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah waktu afdol atau waktu yang lebih utama, yakni sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berikut ini adalah mustahik zakat atau penerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin, dia masih mempunyai pekerjaan namun tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah hamba sahaya, yang artinya adalah dia seorang budak. Yang keempat, fisabilillah atau orang yang sedang berjuang dalam agama Allah. Yang kelima adalah amil. Amil artinya panitia penyaluran zakat. Yang keenam adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Sedangkan yang ketujuh adalah ghorimin atau orang yang mempunyai banyak hutang. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan dan perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Biasa disebut juga dengan musafir. Untuk zakat mal akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai zakat. Untuk lebih jelasnya akan Ibu terangkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.